Oke, dari Lamrip bahas IB Mas Tama. Oke, IB yang nggak tahu IB di sini adalah introduce broker. Jadi kalau bahasa yang biasa kita pahami yaitu afiliator sebenarnya. Jadi kita mempromosikan sebuah broker. Kalau ada orang yang join di sana, kita dapat komisi setiap kali mereka trading. Katakanlah satu lot, berarti kita dapat berapa dolar dari sana. Itu namanya IB atau biasa kita bilang afiliator. Apakah saya IB dari broker? Jawabannya adalah enggak. Saya itu netral-netral saja. Kalian bisa pakai broker sesuka kalian karena saya netral, tidak berpihak pada satu broker manapun. Alasannya kenapa? Karena menurut saya netral lebih enak daripada kita harus berpihak pada satu broker. Karena kita kalau mau review sesuatu, contoh review broker, ketika broker itu jelek kita ngomong jelek gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab pertanyaan kalian di video selanjutnya. Oke, dari Guntur Sahara, Mas, kita kan menggunakan risk and reward ratio 2:1, 1:2, mungkin biasanya sama aja. Intinya stop lossnya $10 katakanlah, untuk TP-nya itu $20, pokoknya 2 kali stop lossnya. Tapi pada yang kita entry pergerakannya sama, misal SAUSD, GBUSD, EURUSD, apakah boleh masuk entry semua jika SOP kita terpenuhi? Kalau boleh saya, katakanlah ada GBUSD sama XAUUSD, SOP kita terpenuhi, udah masuk trendline, udah area penting dan lain-lain, saya entry. Saya nggak lihat untuk korelasi dan lain-lain. Mungkin bisa jadi pertimbangan, tapi jarang banget. Asalkan kita udah ada trading plan-nya, kemudian maksimal tradingnya juga kita udah punya. Contoh maksimal open trade hanya 2, ya udah XAUUSD sama GBUSD entry, setelah itu enggak. Intinya di sini adalah kita udah punya trading plan yang bagus atau SOP katanya Pak Guntur. Mas, bagaimana yang pamer lot gajah terus tanpa menjelaskan resiko per trade? Ini yang saya nggak suka, karena kita mencoba untuk mengedukasi trader forex itu jangan terlalu beresiko karena bahaya. Ayo gimana kita bisa growing bareng-bareng, modal kalian bisa bertumbuh. Yang saya nggak suka ketika kita sudah memberikan edukasi yang bagus, ternyata ada beberapa orang yang memberikan edukasi bahwa lot gajah, full margin, hajar, modal sekian bakalan dapat sekian dan sekian. Itu menurut saya eman banget. Jadi yang harus mulai kritis adalah audiens ya, karena orang yang memberikan edukasi di YouTube, di sosial media, di internet itu udah mulai banyak. Jadi penontonnya harus mulai kritis dan penontonnya udah mulai harus cari-cari mana yang baik. Dari Kesha Echa, izin bertanya Mas Tama, kenapa di forex tidak ada pair mata uang untuk rupiah? Sebenarnya ada Pak, jadi sebenarnya ada. Biasanya kita kan ada euro, taman, US dollar. Kenapa kok nggak ada USD, IDR? US dollar sama rupiah. Kenapa alasannya? Sebenarnya trading forex di sini kan ada dua, ada yang spot atau kita langsung jual beli secara manual. Kalian bisa ke bank ataupun ke money changer untuk membeli dolar. Kemudian ketika dolar naik kalian jual, itu sama aja. Atau ada namanya future, derivatif. Kenapa kalau di derivatif nggak ada? Likuiditasnya nggak cukup Pak. Kemungkinan sedikit orang yang mentradingkannya, maka dari itu tidak dimasukkan ke future. Hanya pair-pair yang lumayan kenceng-kenceng saja ya dimasukkan atau yang sering banget ditradingkan kayak euro, yen, seperti itu. Semoga menjawab. Dari Jamunia Dahrin Anoni, Bang mau tanya, dari dulu masih bingung kenapa pergerakan candle naik turun itu bisa sama di seluruh dunia. Apa ada server khusus yang sinkron ke semua atau gimana Bang? Atau ada yang ngatur jadi semua broker connect ke situ? Jadi chat di semua broker itu hanya mengacu dari satu sumber. Maka dari itu semua broker yang terkait dengan instrumen yang sama, contoh di forex, komoditi atau indeks, itu harganya kemungkinan adalah sama karena satu sumber. Setelah sudah satu sumber tadi kan berarti penyedia data tuh. Penyedia data di sini itu memastikan bahwa semua broker mendapatkan harga pasar yang sama. Jadi itu jawabannya. Dari Drumain Drum, Bang, kalau semisal menyetorkan sebulan 10%, terus di minggu pertama tadi udah tercapai 10% minggu selanjutnya, apa tetap trading atau lebih baik berhenti saja baru trading lagi bulan depan? Kalau dulu saya bilang mungkin berhenti, tetapi sekarang tergantung tipe-tipe orangnya juga, karena trading plan itu selama masih bagus dan sudah di backtest tuh, berarti kan dia udah tahu probabilitasnya seperti apa. Terkadang lebih dari 10%, terkadang di bawah 10%, terkadang minus, terkadang pas 10%. Jadi karena sudah di backtest, kalau saya bilang sekarang mungkin dilanjutin saja selama masih sesuai sama plan. Itu yang penting. Dari Yuwono Putro, kalau pakai Fibonacci retracement untuk menentukan top loss-nya gimana caranya? Untuk menentukan Fibonacci, pertama kan kita harus tahu dulu market
structure-nya tuh kita garis low, high, kemungkinan akan ada ke higher low. Fibonacci-nya berarti ini udah higher high, berarti garis berubah menjadi bullish, tren turun kemungkinan berubah menjadi tren naik. Tarik Fibonacci-nya berarti dari bawah ke atas. Untuk stop loss-nya itu biasanya di area mana? Biasanya saya taruh stop loss di area 78,6 sama 100 di tengah-tengahnya sana. TP-nya bisa di 27%. Jadi seperti ini. Stop loss bisa di bawah 78,6. Kenapa? Biasanya ketika harga itu nyentuh ke area stop loss ini di tengah-tengah sini biasanya lanjut untuk ke bawah. Biasanya sih itu alasannya. Kalau kita entry posisi di jam 6 terus close posisi di jam 8 itu pakai time frame berapa? Cepet banget ya, 2 jam berarti ya. M30, M15, M5 berarti ya kemungkinan kalau cuma secepat itu. Tapi saya saranin di backtest dulu Pak, karena takutnya win rate-nya agak kecil. Dicoba dulu, di backtest dulu ya. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye-bye.